Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egi Putu Suara Angga Wiradharma dengan NIM D1A021429 dari kelas pajak F1 dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Joshua Konya SHMH Fakultas Mataram Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai bentuk penghindaran diri dari pajak secara yuridis dengan disertai contoh mengapa penghindaran pajak justru dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara. Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan, misalnya pelaporan pendapatan hasil lebih kecil dari yang sebenarnya. Contohnya, untuk pegawai yang diberi tunjangan beras. Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam menyalurkan tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan dan yayasan menyalurkan ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi pegawai tetap dapat beras dan hal ini dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang. Penghindaran diri dari pajak ada 3, yaitu pertama dengan lidah lokasi, kedua dengan penahan diri, dan yang terakhir secara yuridis legal. Penghindaran pajak secara yuridis merupakan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang sehingga aktivitas tersebut tidak dikenakan pajak. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis sehingga aktivitas tersebut tidak dikenakan pajak. Lalu, mengapa penghindaran pajak ini tidak dikatakan sebagai pelanggaran undang-undang perpajakan? Penghindaran pajak ini tidak melanggar peraturan perpajakan karena sendiri banyak dilakukan oleh wajib pajak karena memang merupakan upaya legal atau bisa disebut dengan sah secara hukum, dan karena melakukan penghematan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi utang pajak terutang, utama pada perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun secara optimal tetap melakukan wajib perpajakan. Selain itu, dalam hal penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan dari peraturan yang berlaku, seperti ditiadakan peraturan atas suatu transaksi atau skema sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan pelanggaran hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.